Ya, kembali kita lanjutkan lagi dan mungkin juga Anda ingin, ya siapa sih nggak kenal dengan Pak Dino? Kalau saya membaca referensinya secara singkat begitu ya, ini ada sebagai juru bicara Presiden dan penasihat kebijakan luar negeri, Duta Besar untuk Amerika Serikat, Indonesia Marketer of the Year 2012, salah satu penghargaannya ya. Kemudian sebagai salah satu kandidat calon presiden untuk Partai Demokrat dan juga Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan juga pendiri dari Foreign Policy Community of Indonesia. Banyak sekali, dan kalau dilihat sebenarnya kalau dulu mungkin Pak Dino sangat erat dengan politik gitu, kalau sekarang lebih erat dengan diaspora. Memang nggak mau lagi terjun ke dunia politik atau mencalonkan menjadi kepala daerah di mana gitu Pak Dino? Pertama, saya bukan anggota parpol apapun sekarang dan tidak rencana untuk menjadi anggota parpol apapun. Kedua, dan ini saya bisa jamin, saya tidak ada rencana untuk ikut pilkada atau pemilihan apapun lah. Karena saya udah ada jabatan yang lebih penting sekarang daripada Duta Besar di Amerika Serikat, daripada Wakil Menteri Luar Negeri, udah ada jabatan yang hebat sekarang. Apa itu Pak? Ayah dari anak-anak saya. Ayah dari anak-anak, kembali ke keluarga gitu ya. Karena sempat masa kehilangan gitu anak-anak. Anak saya itu yang laki Keanu, dia bilang ke saya 2 tahun lalu, dia bilang, Daddy tahu nggak bahwa kalau saya hanya ada satu masa kanak-kanak. Kalau Daddy miss masa kanak-kanak yang satu ini, nggak akan bisa kembali lagi, Dad. Jadi abis itu saya langsung minta pensiun. Serius, saya langsung minta pensiun. Jadi sekarang saya udah bisa antar anak saya ke sekolah, kalau liburan anak-anak saya juga ikut liburan bisa 4 kali setahun, ya kan. Dan kebahagiaan itu benar-benar nggak bisa ditukar dengan sukses karir gitu. Saya nggak mau jadi orang nanti 70 tahun ngeliat ke belakang, wah saya hebat ada titel segala macam, tapi keluarga anak gitu. Anak saya kehilangan cinta dari ayah saya gitu, dari ayahnya dan ibunya gitu. So kalau menurut saya sih it's the best decision of my life gitu. Saya udah ada sudah pernah mencapai power, saya udah ngerasain. Dan bagi orang yang nonton film ini, power itu no big deal. Power no big deal. Bukan segalanya gitu, ya kan? Dan bahkan bisa jadi beban, right? Kalau kita tidak tahu bagaimana handle-nya gitu. Jadi jangan pernah mendewakan kekuasaan, jangan mengejar power secara membabi buta ya. Dan ada yang lebih penting dari itu. Kebahagiaan itu sama power itu 2 hal yang berbeda gitu. Right? Dan saya sudah memberikan 30 tahun untuk Republik, jadi saya udah nggak ada hutang lagi sekarang gitu. Hutangnya pada keluarga. Sekarang pun juga masih tetap memberikan sesuatu gitu ya, kontribusi untuk negara melalui tadi ya diaspora, mengenai anak-anak muda gitu ya. Iya, tapi dalam dalam kapasitas yang berbeda, tentu atas ini saya sendiri juga, atas kemauan saya sendiri itu. Kalau dulu kan ada tugas, ada deadline, semuanya harus nurutin yang dari atas gitu. Sekarang ini saya tentukan sendiri semuanya gitu ya. Dan apa rasanya lebih plong, lebih jauh bagaimana? Lebih plong ya. Jauh lebih plong ya. Nanti ketika memutuskan tadi momennya adalah ketika anak gitu ya, ketika memutuskan kembali ke Indonesia gitu, kemudian memberikan karyanya, kontribusinya untuk Indonesia dalam kapasitas yang berbeda gitu ya. Apakah juga sempat merasa sebenarnya kehilangan gitu, atau bagaimana? Karena support dari anak-anak yang happy karena bapaknya sudah kembali gitu. Kalau merasa kehilangan fasilitas ya, karena kalau jadi pejabat itu fasilitas memang wah dapat supir, dapat protokoler, semua VIP gitu ya, segala macam. Tapi setelah itu penyesuaiannya cepat kok. Dan those things are not important. Hal itu nggak penting itu. Ini apa yang membuat itu bisa menjadi cepat begitu? Karena mungkin sebagian orang merasa takut dengan post power syndrome gitu. Kita sudah berkuasa, tidak lagi berkuasa, fasilitas banyak cabut, banyak yang akhirnya jadi post power syndrome. Karena saya tetap bisa berkarya di luar pemerintah. Mungkin kayak ini juga contohnya konvensi ini, right? Ini akan menjadi konvensi yang terbesar dalam sejarah diaspora, dan ke depan tidak akan lagi ada konvensi sebesar ini, right? Jadi bagi saya ada kepuasan, dan saya melakukannya di luar posisi, di luar pemerintah gitu, sebagai orang yang independen dan sebagai salah satu tokoh diaspora gitu. Jadi selama kita bisa terus berkarya, kalau menurut saya sih semuanya all okay bagi saya, transisinya enak gitu. Tapi tidak berarti kapok dengan dunia politik ya? Saya sama sekali nggak miss politik sama sekali, right? Jadi ya itu
Mungkin ada yang juga mau disampaikan gitu kepada anak muda. Apakah kemudian anak muda sekarang tampaknya juga sudah mulai mungkin beberapa tahun ke belakang sempat yang apatis terhadap politik gitu, tapi sekarang tampaknya sudah mulai gitu ya. Cuman arahnya ini karena masih juga bingung kan sebagai anak muda. Kalau yang saya lihat sih sekarang ada defisit idealisme di kalangan anak muda. Right? Saya nggak tahu kenapa, tapi dan bukan hanya di Indonesia, tapi ada secara global sinisme semakin tinggi, rasa apatis dan ingin menjauhi politik, mungkin karena alasan yang benar gitu ya, karena mereka melihat politik terlalu kotor atau apa gitu. Tapi bagi saya yang penting anak muda jangan pernah kehilangan idealismenya tuh. Right? Kalau satu hal yang saya bisa katakan saya puas itu begitu saya masuk menjadi pegawai negeri ya tahun 1987 sampai saya quit jadi pegawai negeri 2015 itu idealisme saya tetap saya jaga, nggak pernah hilang tuh. Right? Nah, itu 30 tahun jaga itu nggak berat bagi saya. Right? So pesan saya pada anak muda apapun di sektor apapun jaga idealisme itu. Ini tidak berat menjaganya itu apakah juga karena pengaruh besarnya hampir separuh hidupnya adalah di luar negeri, karena banyak sekali ya hal-hal nilai-nilai barat yang tadi yang positif yang kemudian masuk. Ya mungkin ada itu juga memang ya. Tapi saya datang dari keluarga pegawai negeri. Jadi ada etos kerja. Jadi ibu saya itu kalau ngomong dulu, kamu harus mengabdi bagi bangsa negara. Ya lama-lama percaya juga. Tapi anak-anak sendiri apakah diarahkan untuk menjadi misal diplomat atau ya terserah dari mereka? Terserah, tapi nampaknya pertama semuanya lebih pintar dari saya dibanding waktu saya umur mereka. Berarti sukses ya, kan anak-anak harus lebih pintar dari orang tua ya. Dan saya yakin anak-anak saya akan sukses dimanapun mereka berada, karena ya sekarang saya udah ngeliat kok ini potensinya, kepintarannya dari sekarang itu. Ya alhamdulillah, makanya saya pensiun biar bisa fokus kepada perkembangan. Karena orang kan bilang kan tidak ada guru yang lebih baik kecuali kalau orang tuanya ikut menjadi guru tersebut gitu. Artinya kalau dilihat memang pendidikan menjadi sangat penting sekali ya bagi Pak Dino ya. Bagi saya tidak tergantikan. Malah kalau satu hal yang memang perlu kita perbaiki di Indonesia itu kalau pendidikan itu kan ada rupa ada harga. Jadi kalau mau pendidikan yang bermutu, memang kita harus keluar puluhan juta bahkan ratusan juta itu. Right? Nah, gimana kita nanti suatu hari bisa mencapai situasi di mana pendidikan itu merata dan bermutu, tidak peduli kelas ekonomi di Indonesia gitu. Right? Ini yang saya lihat waktu saya di Washington misalnya. Washington kalau sekolah private school itu bayarnya satu orang bisa $500 miliar per tahun, ya kan mahal sekali. Masuk untuk SD itu, ya. Tapi untungnya public school, sekolah yang publik yang nggak bayar, itu kualitasnya juga bagus, sama gitu ya. Right? Jadi kita bisa lihat pendidikan itu pentingnya gitu. Jadi bisa diakses oleh semua orang. Kalau kita bisa masuk ke sana, saya yakin nasib bangsa kita akan berubah tuh nanti. Tapi apakah harus pendidikan yang luar negeri itu dianggap lebih baik daripada pendidikan di dalam negeri, Pak? Enggak, tentu enggak. Cuma kita harus mengakui ya sekarang ini kalau kita mau pendidikan Indonesia itu meningkat, kita harus belajar banyak dari pengalaman di luar negeri. Karena sekarang ini Universitas Indonesia masuk dalam dunia, kelas dunia aja masih sedikit sekali, right? Dimana kita bisa belajar ya dari luar, masa itulah Singapura bisa jadi mempunyai best universities in the world karena mereka belajarnya dari luar gitu, right? Jadi dari dalam aja nggak cukup kalau menurut saya, gitu. Harus cari insentif, inspirasi dan ilmunya dari luar Indonesia. Karena dunia menjadi jendela sebenarnya. Ya, dan itu yang terjadi dengan Tiongkok, right? Waktu saya di Amerika Serikat, kemanapun saya pergi, jumlah mahasiswa Indonesia sedikit, ya. Kita nggak banyak kok, kalau nggak salah tuh 15.000 atau berapa gitu ya. Tapi jumlah mahasiswa Tiongkok sama India yang paling banyak gitu. Right. Tidak heran mereka juga sekarang negaranya maju. Di dunia itu yang paling banyak adalah mahasiswa Tiongkok sama India. Dan makanya itu berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Mereka menjadi motor dari ekonomi Tiongkok dan juga ekonomi India gitu. Saya kira itu perlu kita pelajari. Brazil sekarang punya program mungkin dalam beberapa tahun terakhir mengirim 100.000 orang Brazil untuk ke luar negeri untuk belajar itu. Dan mereka harapkan 100.000 ini nanti yang akan kembali akan membangun Brazil. Baik, ini menarik sekali, banyak sekali hal-hal yang bisa dibicarakan ya. Tapi masih ada lagi segmen berikutnya, kita akan kembali berbicara dengan Pak Dino usai pariwara berikut.